apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan semangat terus dalam belajarnya ya anak-anak. Nah, minggu lalu kita sudah melakukan ujian PTS. Nah, Ibu berharap kalian mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk pada materi baru kita dari materi pembelajaran 6 dari buku paket kita halaman 78 sampai 84. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membawa kita untuk berdoa belajar terlebih dahulu. Persiapkan hatinya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan serta kepintaran bagi kami, supaya apapun yang kami pelajari hari ini dapat kami tanamkan dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa yang baik, kami menyerahkan Tuhan pembelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah masuk pada materi pembelajaran 6, dan di sana judul materi kita yaitu karya yang paling agung. Nah anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan materi kita hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah video yang akan kalian tonton, dan Ibu berharap kalian dapat memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Baiklah anak-anak, selamat menonton. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands, washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the sudah menonton sebuah cuplikan film dari video yang Ibu tayangkan yang berjudul The Passion of the Christ. Nah anak-anak, hal yang perlu kita dapatkan dari video ini yaitu pengorbanan Tuhan Yesus ketika di kayu salib itu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita, di mana pengorbanan Tuhan sangat berarti bagi manusia, supaya manusia dapat melakukan hal yang baik di dalam kehidupannya dan dapat mengasihi sesama manusia. Jadi anak-anak, kita dapat belajar dari video kita hari ini, di mana kita harus menjadi anak-anak yang dapat menjalankan setiap tanggung jawab kita selama kita hidup dan dapat melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Baiklah anak-anak, langsung saja kita masuk pada materi kita hari ini dari buku paket kita halaman 79. Di sana ada bagian A, rupa-rupa peran Yesus Kristus di dunia. Nah anak-anak, perlu kita ketahui bahwasanya selama hidupnya Tuhan Yesus menjalankan berbagai peran yang penting di dunia. Nah ada beberapa peran yang Tuhan Yesus lakukan ketika di dunia. Yang pertama yaitu sebagai penolong dalam kesesakan. Yang kedua,
sebagai guru yang agung, dan yang ketiga sebagai kritikus terhadap ajaran dan sikap hidup para ahli Taurat dan orang Farisi yang menyimpang dari Taurat Tuhan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas, poin pertama yaitu sebagai penolong dalam kesesakan. Nah, anak-anak, kita bisa melihat di dalam kitab Injil, kita bisa menemukan atau dapat menemukan tindakan-tindakan Tuhan Yesus yang ajaib dan tepat pada waktunya untuk membebaskan orang-orang yang dalam kesesakan. Nah, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit contohnya, sesungguhnya Tuhan Yesus tidak hanya memulihkan tubuh orang yang sakit itu saja, tetapi Tuhan Yesus juga memulihkan hubungan mereka dalam masyarakat pada waktu itu. Nah, bagi orang Yahudi, orang yang sakit itu merupakan orang yang terkutuk. Nah, di mana mereka seringkali dikucilkan dari pergaulan karena sakitnya mereka. Nah, bahkan beberapa dari mereka merasa dibuang oleh keluarganya sehingga mereka terus-menerus mengalami suatu penderitaan. Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu menjadi penolong atau penyelamat bagi mereka, dan Tuhan Yesus juga memberi harapan baru bagi mereka, di mana mereka tidak lagi menganggap bahwa kehidupannya itu adalah suatu kesia-siaan. Di mana Tuhan Yesus berharap mereka memiliki hidup yang baru, dan Tuhan Yesus di sini memiliki peran sebagai penolong mereka ketika mereka sakit atau ketika mereka di dalam kesesakan. Disinilah Tuhan berperan untuk menjadi penolong orang Yahudi pada saat itu. Nah, yang kedua yaitu sebagai guru yang agung. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus adalah guru yang agung. Nah, hal ini dapat kita temukan dalam pengajaran Tuhan Yesus Kristus, baik kepada murid-muridnya maupun kepada orang-orang banyak. Nah, bukan hanya isi dari pengajaran Tuhan Yesus Kristus yang baik saja yang Tuhan lakukan, namun Tuhan Yesus juga menggunakan beragam metode dalam mengajarnya, di mana Tuhan Yesus juga sering menggunakan perumpamaan untuk mengajar, sehingga setiap pengajaran Tuhan Yesus yang kaya akan makna dapat dipahami secara sederhana oleh orang-orang banyak dan murid-murid Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus juga selalu menghidupi apa yang diajarkan, atau dengan kata lain, dia mengajar melalui hidupnya sendiri. Jadi itulah sebabnya Tuhan Yesus memanggil ke-12 orang untuk menjadi muridnya. Nah, supaya mereka dengan sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan Yesus sebenarnya dan dapat merasakan kekuatan dari kasih serta kebaikan yang ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada akhirnya ke-12 murid Tuhan Yesus mau melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan menjadi saksi hidup bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah peran yang kedua yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu sebagai guru yang agung. Nah, yang ketiga yaitu sebagai kritikus terhadap ajaran dan sikap hidup para ahli Taurat dan orang Farisi yang menyimpang dari Taurat Tuhan. Nah, anak-anak, bisa kita lihat di dalam buku paket kita halaman 79. Di sana, di dalam Perjanjian Baru juga kita dapat menemukan bahwa Tuhan Yesus seringkali berdebat dengan para ahli Taurat maupun orang Farisi. Nah, Tuhan Yesus sungguhnya tidak membenci mereka, tetapi Tuhan Yesus hanya tidak senang dengan sikap mereka yang seringkali menjadikan hukum Taurat sebagai jalan untuk menindas orang-orang yang lemah. Dan mereka juga menggunakan hukum Taurat hanya dengan memamerkan kepandaian mereka saja, dan mereka mengambil keuntungan bagi diri mereka sendiri. Nah, di sini Tuhan Yesus sangat kritis terhadap
penyalahgunaan hukum Taurat tersebut dan sikap hidup orang-orang yang penuh dengan kemunafikan. Nah, di sini Tuhan Yesus sangat berani untuk menyatakan kebenaran, di mana Tuhan Yesus mau agar mereka dapat bertobat sehingga Taurat Tuhan itu tidak ternodai oleh tindakan mereka yang menyimpang dari Taurat Tuhan. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus selalu memberikan kritik yang membangun kepada mereka, yaitu orang Farisi dan para ahli. Di sini Tuhan Yesus selalu mengkritik mereka supaya mereka dapat bertobat dan dengan menggunakan hukum Taurat lebih baik lagi dan sungguh-sungguh untuk menyampaikan kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Nah, anak-anak, pada dasarnya masih banyak peran yang lain Tuhan Yesus jalankan selama Tuhan Yesus hidup di dunia. Nah, Tuhan Yesus menjalankan perannya dengan sangat baik dan membuat banyak orang merasa diberkati dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Yaitu peran Tuhan Yesus sebagai kritikus terhadap ajaran dan sikap hidup para ahli Taurat dan orang Farisi yang menyimpang dari Taurat Tuhan. Nah, anak-anak, di sini Tuhan Yesus berperan sebagai kritikus. Kritikus itu di mana Tuhan Yesus selalu mengkritik setiap ajaran atau sikap hidup para ahli Taurat dan orang Farisi yang menyimpang dari Taurat Tuhan. Nah, kita bisa melihat di dalam Perjanjian Baru, kita dapat menemukan bahwa Tuhan Yesus seringkali berdebat dengan para ahli Taurat maupun orang Farisi pada saat itu, di mana Tuhan Yesus sesungguhnya tidak membenci mereka, tetapi Tuhan Yesus hanya tidak senang pada sikap mereka yang seringkali menjadikan hukum Taurat sebagai jalan untuk menindas orang yang lemah. Nah, mereka juga menggunakan hukum Taurat itu hanya untuk memamerkan kepandaian mereka. Nah, dan mereka juga menggunakan hukum Taurat untuk mengambil keuntungan bagi diri mereka sendiri. Nah, Tuhan Yesus di sini sangat kritis terhadap penyalahgunaan hukum Taurat dan sikap hidup orang-orang yang penuh kemunafikan. Di sini Tuhan Yesus kritis terhadap penyalahgunaan hukum Taurat itu. Nah, Tuhan Yesus sangat berani menyatakan kebenaran kepada mereka bahwa Tuhan Yesus mau supaya mereka bertobat sehingga Taurat Tuhan tidak lagi ternodai oleh tindakan mereka yang menyimpang dari Taurat Tuhan. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus selalu memberikan kritik yang membangun kepada mereka, dimana supaya mereka tidak menyalahgunakan hukum Taurat yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Nah, yang kedua yaitu yang kita bahas yaitu bagian B, peran Yesus Kristus dalam karya penyelamatan Allah bagi manusia. Nah, anak-anak, kita bisa melihat dalam Matius 27 ayat 32 sampai 44 di sana menyatakan bahwa Tuhan adalah jalan keselamatan dan siapapun tidak dapat memperoleh keselamatan jika tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus dapat memulihkan hubungan yang semula telah rusak akibat dosa manusia. Nah, kini melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib, manusia tidak lagi mempersembahkan kurban penebusan dosa, di mana sebab pengorbanan Tuhan Yesus Kristus telah melunasi semua dosa manusia, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menjadi bukti bahwa maut tidak lagi berkuasa atas hidup manusia. Nah, anak-anak, pada dasarnya Allah Bapa yang Maha Kuasa pasti sanggup untuk mengampuni semua dosa umat manusia. Tetapi Allah di sini memilih jalan pengampunan itu dengan mengorbankan dirinya Tuhan Yesus melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, yang selanjutnya akan kita bahas yaitu pengorbanan Yesus Kristus atau karya yang paling agung. Nah,
Apakah anak-anak mengerti apa yang dimaksud dengan karya? Baiklah, Ibu akan menyampaikan apa itu karya. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya adalah pekerjaan atau hasil perbuatan. Ibu ulang, karya adalah pekerjaan atau hasil perbuatan. Nah, jadi manusia adalah salah satu contoh dari karya Allah, yang artinya manusia adalah hasil perbuatan Allah. Nah, sama dengan manusia, bahwasanya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib juga merupakan karya Allah. Nah, hal itu dikarenakan tanpa perbuatan Allah, maka tidak akan pernah ada proses penyaliban itu. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sesungguhnya merupakan karya Allah yang paling agung. Nah, ada beberapa alasan sehingga hal ini disebut sebagai karya yang paling agung, yaitu yang pertama, Allah memberi pengorbanan yang terbaik. Allah memberi pengorbanan yang terbaik. Nah, di mana pada masa Perjanjian Lama, manusia menebus dosa dengan mempersembahkan hidupnya dengan kurban bagi Tuhan melalui mempersembahkan hewan seperti sapi, domba, atau mempersembahkan hasil panen mereka. Nah, mereka berharap kurban yang mereka persembahkan mampu menghapus setiap dosa atau pelanggaran yang mereka lakukan. Nah, dengan cara ini juga yang Allah lakukan atau yang Allah gunakan untuk menghapus dosa manusia. Namun hanya saja yang membedakan adalah Allah mengorbankan dirinya melalui putranya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, nyawa Yesus Kristus menjadi kurban untuk menggantikan dosa umat manusia. Nah, oleh karena itu tidak ada lagi kurban yang lebih mulia selain Tuhan Yesus sendiri yang rela mati di kayu salib untuk manusia atau untuk umatnya. Nah, tidak ada lagi kasih yang lebih besar selain kasih Bapa yang terbaik telah diberikan Allah bagi umat manusia. Di sini karya Tuhan Yesus sungguh sangat luar biasa bagi umat manusia. Pengorbanan yang terbaik telah Tuhan berikan kepada manusia dengan memberikan putranya atau Yesus Kristus rela mati di kayu salib bagi umat manusia. Nah, anak-anak, yang kedua yaitu pengampunan itu berlaku bagi semua manusia. Nah, kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kata dunia di sini dalam nas tersebut menjelaskan bahwa tidak ada satupun yang ada di dunia luput dari kasih Allah. Nah, dengan demikian pengampunan Allah dan karya penebusan itu berlaku bagi semua manusia. Nah, hal itu bukan hanya bagi kaum Yahudi saja atau murid-murid Yesus atau jemaat Tuhan Yesus saja, melainkan bagi semua orang tanpa terkecuali. Nah, oleh sebab itu saat ini manusia yang harus memutuskan apakah ia akan merespon pengorbanan itu atau mengabaikannya. Nah, anak-anak, jadi tergantung kita apakah kita merespon karya penyelamatan Yesus Kristus melalui tindakan yang baik atau kita hanya mengabaikan karya penyelamatan Yesus Kristus saja. Nah, Ibu berharap kita sebagai anak-anak Tuhan kita dapat merespon karya penyelamatan Yesus Kristus ini melalui perilaku kita yang baik. Kita mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan kita, dan kita dapat menebarkan sukacita terhadap sesama kita dan selalu membawa damai di sekeliling kita. Nah, anak-anak, marilah kita sama-sama menunjukkan bahwasanya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Baiklah anak-anak, hanya ini materi yang bisa Ibu sampaikan kepada kita semua, kiranya dapat bermanfaat bagi kita. Baiklah anak-anak, Ibu akan memberikan penugasan atau tugas kepada kalian dari buku paket kita halaman 87. Nah, kalian hanya mengerjakan kegiatan siswa, yaitu kegiatan 2. Nah, untuk mengerjakan kegiatan 2 ini, terlebih dahulu kalian membaca bukunya ya anak-anak. Nah, Ibu berharap
kalian dapat mengerjakannya dengan benar. Itu saja tugas yang Ibu berikan kepada kalian, dan Ibu berharap kalian tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap taat kepada orang tua. Sekian pembelajaran hari ini, Ibu akhiri dengan terima kasih dan shalom. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak.